Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Panji Gumilang telah menjadi tersangka dan ditahan Barreskrim Polri. Panji telah disangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong. Lalu bagaimana masa depan Ponpes pimpinannya, seperti apa mekanisme pengambil alihan? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridwan Habib. Selamat sore, Pak Ridwan. Selamat sore Mbak Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Ridwan, status dari Panji Gumilang sebagai pimpinan dari Ponpes Al Zaitun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan. Bagaimana masa depan Ponpes pimpinannya? Seperti apa kurang lebih mekanisme pengambil alihan dan opsi-opsi yang tersedia saat ini? Ya, mekanismenya memang murni dari Kementerian Agama ya. Karena memang ada pengawasan khusus yang dibebankan kepada Kementerian Agama, tidak hanya kepada Pondok Pesantren Az-Zaitun, tetapi juga kepada pondok-pondok pesantren yang lain. Nah, tentu saja nanti mekanismenya bisa dengan misalnya melibatkan organisasi-organisasi masyarakat Islam, organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wahdah Islamiyah, banyak sekali organisasi Muslim yang kemudian bisa diajak duduk bersama dengan Kementerian Agama untuk melakukan asesmen terhadap pondok pesantren Az-Zaitun ini. Apabila nanti kemudian asesmennya menyatakan bahwa pondok pesantren ini bisa berlaku normal sebagaimana sekarang, maka ya sudah berjalan normal sebagaimana yang sekarang berjalan. Karena memang kasus hukumnya adalah pribadi Pak PG, bukan kasus hukumnya bukan organisasi. Akan tetapi apabila nanti dari Kementerian Agama bersama ormas-ormas Islam, tokoh masyarakat itu membuat kajian, mengakses kajian, ternyata ada dugaan-dugaan kurikulum-kurikulum yang tidak sesuai dengan tentu saja Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maka dimungkinkan Mbak Kania untuk dilakukan perombakan, baik itu perombakan kurikulum maupun perombakan kepengurusan. Nah, nantinya siapa yang akan menjadi pengurus tentu saja itu dimusyawarahkan. Dan tentu saja lebih baik melibatkan alumni-alumni maupun para pengasuh pondok yang sekarang masih aktif. Gitu Mbak Kania. Oke, Pak Ridwan, tapi apakah harus menunggu sampai dengan kasusnya sekarang proses hukumnya masih berjalan, artinya operasional Ponpes akan berjalan seperti biasa atau seperti apa? Ya, karena yang berkasus hukum ini kan bukan institusi ya, ini bukan organisasi tetapi pribadi Pak PG, maka tentu saja idealnya memang begitu Mbak Kania. Proses hukumnya berjalan untuk Pak PG, mekanisme pondok pesantrennya tetap berjalan. Yang harus dilakukan sekarang saya kira kita sebagai warga masyarakat menunggu peran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk secara firm ya sampai hari ini kan belum firm mengumumkan apakah misalnya ada beberapa tudingan atau pendapat-pendapat dari orang perorangan yang menyatakan misalnya kurikulumnya ada yang keliru. Nah, ini harus diklarifikasi dan pernyataannya resmi dari Kementerian Agama supaya kemudian tidak ada lagi kontroversi-kontroversi di masyarakat, Mbak Kania. Oke, jadi yang harus membersihkan apakah kemudian kurikulumnya itu ada ajaran-ajaran yang menyimpang atau tidak, itu adalah dari pihak Kementerian Agama, begitu ya. Harus ada statement yang menyatakan seperti itu, bahwa kemudian tadi Anda sempat mengatakan ormas juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan Ponpes ini ke depannya. Mengapa peran dari ormas ini penting? Ya, karena memang kami sendiri misalnya dari kampus kajian akademis melihat pondok pesantren Az-Zaitun ini tidak bisa dinisbatkan pada salah satu ormas tertentu. Banyak sekali pondok pesantren di Indonesia, ribuan jumlahnya dan rata-rata afiliasinya bisa jelas terlihat. Misalnya, oh ini pondok pesantren milik Ormas Nahdlatul Ulama. Oh ini pondok pesantren Muhammadiyah. Oh ini pondok pesantrennya Al-Khairat di Sulawesi. Oh ini pondok pesantrennya misalnya Wahdah Islamiyah. Oh ini pondok pesantrennya Al-Wasliyah di Medan. Banyak sekali bisa diidentifikasi. Tetapi pondok pesantren Az-Zaitun ini naungan organisasi besarnya apa?
Ini akan menjadi pertanyaan. Kalau NU saya kira bukan ya. Muhammadiyah juga belum menyatakan atau tidak menyatakan bahwa Al-Zaitun bagian dari mereka. Jadi apa ini yang menaungi Al-Zaitun ini kurikulumnya organisasi besar Islamnya apa gitu. Kalau kemudian nanti ini teridentifikasi, bahasa sederhananya kemudian mazhabnya terlihat, maka ya sudah berjalan saja sebagaimana normal seperti biasa. Akan tetapi jika nantinya tidak teridentifikasi, saya kira Kementerian Agama bisa berembuk dengan ormas-ormas besar untuk kemudian ditawarkan tentu saja berkomunikasi dengan existing pengurus, pengurus yang sekarang sedang menjabat, untuk kemudian di sana ditata kurikulumnya, mazhabnya, tata cara pengajarannya, kitab-kitab yang digunakan, ustadz, asatid, ustazah yang kemudian mengisi, itu tentu saja disesuaikan. Mau menggunakan grand design besar apa ini? Apakah NU, apakah Muhammadiyah, atau bagaimana? Ini yang saya kira perlu diluruskan, Mbak Kania. Baik, Pak Ridwan, ada satu hal lagi, sebenarnya ada kasus yang sekarang ini masih dalam proses penyelidikan, yaitu kasus yang terkait dengan TPPU begitu. Nah, kita ketahui bahwa baik perorangan maupun yayasan yang menaungi Ponpes ini memiliki aset dan rekening yang luar biasa besar. Apakah dalam proses pengambil alihan Ponpes tersebut ke depannya ini juga akan dialihkan kepada siapapun nanti yang akan menaungi? Saya kira mekanismenya harus ditunggu, Mbak Kania, karena sekarang kan Pak PG ini kan tersangkanya dugaannya penodaan agama. Ya, masih tersangka juga, masih tersangka penodaan agama dan sedang mengajukan pra peradilan. Apabila nantinya kemudian sangkaan-sangkaan lain, misalnya penyidik pernah menyatakan bahwa ada dugaan TPPU. Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD juga pernah menyatakan ada belasan bahkan mungkin puluhan rekening yang kemudian oleh PPATK dianggap sebagai rekening janggal yang mencurigakan. Tetapi kan dari sisi TPPU ini kan belum terbukti secara hukum. Kalau belum terbukti secara hukum, maka dalam asas keadilan kita juga tidak bisa mengotak-atik atau membekukan atau menyita rekening atau dana milik pesantren sampai kemudian ada kekuatan hukum tetap di situ. Dalam hal ini tentu saja PPATK bekerja sama dengan Polri. Nah, kalau kemudian nantinya misalnya, ini kan kita tidak berandai-andai, tetapi misalnya kemudian TPPU-nya terbukti, ya tentu saja aset-asetnya akan diklarifikasi. Apakah ini asetnya milik perorangan, ataukah ini asetnya organisasi, ataukah ini asetnya yayasan, itu nanti yang kemudian penyidik yang akan mengklasifikasikan itu. Oke, baik. Singkat saja Pak Ridwan, mungkin pertanyaan terakhir, apa evaluasinya? Artinya kalau kita bicara sebenarnya kan Ponpes ini dan juga ada sebenarnya madrasah di dalamnya begitu yang dikelola oleh yayasan tersebut, ada dalam pengawasan. Catatannya ke depan apa yang mungkin bisa diperbaiki agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali? Ya, saya kira tidak hanya untuk Ponpes Al-Zaitun ya, untuk seluruh pondok pesantren, saya kira Kementerian Agama setidaknya lebih proaktif melakukan komunikasi, melakukan dialog, melakukan proses monitoring rutin ya. Kalau pengawasan mungkin kesannya seolah-olah ada yang lebih atas, ada yang lebih bawah. Tapi monitoring rutin begitu, sehingga kemudian apabila misalnya ada kasus-kasus hukum atau dugaan penyimpangan, Kementerian Agama sebagai representasi pemerintah pusat bisa langsung bertindak cepat, Mbak Kania. Tidak menunggu misalnya viralitas sebuah berita. Ini kan kalau nggak salah ini sudah lebih dari 4 bulan mungkin ya Metro TV merunning juga terus-menerus soal Panji Gumilang dan Al-Zaitun ini. Sehingga menunggu viral dulu, menunggu media dulu kan baru kemudian pemerintah bertindak. Tetapi seharusnya idealnya tanpa harus menunggu itu, Kementerian Agama bisa proaktif. Dan tidak hanya kepada 1 atau 2 pondok pesantren, tetapi kepada pondok-pondok yang lain juga. Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak Ridwan telah bergabung bersama kami di Prime Time News.